Apakah ada pertanyaan? Aman-aman aja sambil saya cek ya coba ya. Hmm, Hari ini, tahu kan hari ini kita presentasi, tapi saya nggak tahu waktunya akan cukup atau enggak. Tapi saya harap cukup. Tapi mungkin oleh-olehnya akan sedikit lebih banyak seperti tidak seperti biasanya. Kamu nggak masuk ya? Ya, kita ada student baru nih. Oh, nggak bisa. Saya minta login dan password. Oke. Minta untuk Hazid minta login dan password. Mana nih? Bentar ya teman-teman. Jafran sudah masuk. Hmm. Ya Hazik mana Hazik? Apa PW-nya sudah bisa terkirim di chat? Oke deh. Teman-teman gimana nih kabarnya? Apakah baik? Baik, Miss. Oke, nggak apa-apa, Baik, it's okay. Miss. Coba, oke. Besok sudah ada yang masuk atau udah ada yang masuk nih? Besok udah masuk sekolah? Gimana perasaan Entar masuk? besok. Iya, masuk. Tadi sih student Miss Fitri yang bilang, aku sebel deh Miss Fitri gitu. Kalau kalian sebel nggak? Boleh sambil share screen ya? Oke, silakan share screen. Jafran, halo. Teman-teman kita punya teman baru. Jafran masuk ke kelas Miss Fitri mulai hari ini. Oke, mungkin Jafran mau perkenalkan diri dulu. Halo, Jafran. Halo, Jafran dan Haji. Oke. Almer, Almer scroll down paling bawah. Lesson 4 ya, nomor 7 berarti. Oke, silakan dibuka. Nomor 7 Almer. Fadil juga nomor 7. Virus, reload dulu Virus. Belum kebuka. Yang lain belum share screen. Misalnya butuh kalian share screen ya. Silakan, let's go. Nomor 7 dibuka ya Virus ya. Dimas masih loading. Bibi masih loading. Bibi nomor 7 boleh dibuka. Dimas, ini kalau di bunga matahari. Back dulu Dimas. Ini soal kemarin yang bagian bintang belum selesai. Nggak apa-apa. Dimas yang tanya Miss Fitri ya tadi ya? Atau siapa? Akbar, Miss, ya. Oh, Akbar yang tadi tanya ya. Nanti Nah. Miss Fitri bahas di akhir ya. Bukan. Apa? Oh, bukan Akbar. Tadi aku yang ngomong di chat. Oh, oke. Oh, iya, 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 Akbar. Deborah, maksudnya Adia boleh scroll down. Oh, Adia harus reload dulu. Boleh reload dulu. Terus lesson 4-nya nanti kebuka. Itu lesson 4-nya belum kebuka ya, Adia ya. Naila belum share screen. Bibi sudah buka bagus. Hazik belum share screen. Jafran belum share screen. Oh, Jafrannya out and... Hazik belum share screen. Naila di course, jangan di lesson arsip. Oke. Reload dulu sekali lagi. Nanti lesson 4-nya kebuka. Oke, Hazik, halo.
Halo, Hazik. Jafran, halo. Selamat sore, Jafran. Oke, Hazik share screen. Scroll down. Kalau tidak ada masalah, harus open kamera, teman-teman. Scroll down, Hazik. Biar semangat kayak teman yang lain. Turun ke bawah, Hazik. Lesson 4. Nomor 4. Oke, thank you, Hazik. Atas apresiasinya open kamera. Ke bawah ada lesson 4, nomor 7 boleh dibuka. Jafran, halo. Boleh respon? Ada suara atau tidak, Jafran? Halo, Jafran. Halo, Jafran. Oh, masih connecting audio. Yang lain saya tutup ya. Ini sambil nunggu Jafran connecting audio. Yang lain boleh baca buku itu dulu. Nanti saya jelasin dulu sebentar ya. Dimas, nomor 7 boleh dibuka ya. Scroll down. Virus, sudah. Oke, sip. Aman. Connecting. Oke, Jafran, halo. Selamat sore. Audionya udah connecting belum sih? Oke, Jafran akan menyusul deh. Oke, thank you teman-teman semuanya. Kita akan mulai. Ingat ya, hari ini kita akan present. Jadi mungkin oleh-olehnya agak sedikit lebih banyak karena target saya adalah kalian mempresent tugas yang kalian pengen share gitu ke teman-teman yang kalian mungkin pahami atau yang kalian menurut kalian itu menarik, boleh nanti kalian jelasin. Jadi mohon untuk belajarnya serius karena ya kalian harus menjelaskan kepada teman-teman lainnya. Hari ini kita akan belajar soal sorry banget. Bersarang dan komen. Komennya sih benernya nggak susah. Bersarang juga nggak susah. Jadi di lesson 1 sama lesson 3 kita sudah belajar banyak perintah kayak print, input, kemudian ya macam-macam perintah lainnya. Konstruksi bersarang, kalau konstruksi itu membangun kayak membentuk gitu, kalau bersarang ya itu kayak seolah-olah bertumpuk gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita mau pelajari bagaimana kita membuat perintah itu jadi bertumpuk gitu ya. Nah, sebelum ke situ, atau kita sebut sebagai kode ringkas. Jadi kalau misalnya mau boleh tunjukin ke kalian di dalam contoh teori sebentar. Jadi teorinya saya nggak mau lama-lama banget ya. Kalau minggu lalu itu ada misalkan variabel kita mau paksa dia jadi angka, terus kita pakai input, terus pakai int 2 kali, jadi kita perlu 2 baris untuk membuat sebuah inputan menjadi angka. Sebenarnya mereka bisa dijadikan satu, jadi int input. Nah inilah yang kita sebut bersarang. Kita tandain ya. Inilah yang kita sebut bersarang. INT langsung bergabung dengan input yang maknanya kode di sini inputnya pasti harus angka. Jadi nggak perlu kita buat 2 baris seperti ini lagi, hanya perlu 1 baris. Makanya disebut dengan kode ringkas. Kodenya jadi terlihat lebih ringkas. Apakah kode ringkas lebih baik? Tidak. Tapi kode ringkas lebih ke sedikit, iya. Tapi apakah lebih baik? Belum tentu. Belum tentu kode ringkas lebih baik. Ya, misalkan kayak gini. Dari 4 apa? Dari 4 inputan baris perintah, kita bisa ringkas menjadi 2 baris saja. Karena meringkas, menggabungkan input dan INT. Aduh, maaf banget. Kemudian kita juga bisa pakai line input. Biasanya yang digabungkan biasanya input. Nah, kemudian juga ada yang namanya komen alias penjelasan. Jadi ada sebuah cara untuk membuat komen apa kode kita itu bisa kita pahami dengan sangat baik, yaitu menambahkan catatan. Penambahan catatan pada kode Python itu cukup mudah dengan tambahkan saja hashtag di depannya, maka seluruh kode atau seluruh teks yang kita tulis pada hashtag itu tidak terbaca sebagai kode. Dia hanya terbaca sebagai tulisan biasa. Jadi tidak akan mengganggu kode kita. Kalau kita mau buat pendek pakai hashtag, kalau mau buat panjang kita pakai petik 3 kali. Ini juga nggak akan baca, tidak akan terbaca pada kode. Tapi apakah terlihat? Ya terlihat karena dia catatan. Ya, kira-kira itu ya. Itu untuk bersarang dan itu untuk komen. Ada pertanyaan? Cukup mudah ya.
Halo Jafran, selamat sore. Oke, connectingnya masih nggak bagus. Tapi waktu tetap berjalan, jadi saya lanjutin aja nggak apa-apa ya. Nah, kenapa kayak gitu? Ya ampun. Kenapa tiba-tiba? Oh, karena tadi saya pencet yang itu. Oke, oke. Jafran kasihan juga ya, nggak konek-konek. Mungkin dia mau hubungi. Ada masalah. Oh, oke. Oke, kita mulai ke bagian 7 yang tadi kalian sudah buka. Tentu saja karena sudah menjelaskan, saya biasanya bertanya ya teman-teman. Dan student di sini yang baru untuk tidak kaget, biasanya Miss itu akan tanya satu orang satu dan random banget saya pilih gitu kan. Yang pertama, kode bisa dibuat lebih singkat menggunakan konstruksi bersarang. Apakah benar? Dimas Akbar. Ah, itu bisa dibuat. Iya, benar. Yes, benar. Di kalian belum tentu urutannya sama. Jadi coba dilihat kata-kata yang sama ya. Benar bahwa kode akan lebih ringkas. Benar, lebih ringkas itu artinya lebih sedikit kalau kita gunakan perintah bersarang. Betul sekali. Naila, kamu bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A jika B mengembalikan sebuah nilai dari operasinya. Konstruksi bentuk B itu bisa dimasukkan ke dalam A jika B mengembalikan sebuah nilai dari hasil operasi betul atau tidak. Maksudnya adalah ada hubungan sehingga B bisa mengeluarkan nilai dari A, maka itulah yang bisa disarankan. Betul atau tidak, Naila? Ah, Kenapa? betul. Betul. Yes, ini betul juga. Jadi sesuatu yang bisa dikonstruksikan adalah sesuatu yang bisa menghasilkan nilai, yang nilainya bisa kita menginputkan lagi ke bagian kedua. Seperti input ada nilainya, kita masukkan ke dalam perintah int dan berhubungan gitu ya konstruksinya. Yang ketiga, silakan dijawab oleh Hazik. Programmer percaya bahwa dengan tegas, kode yang lebih singkat lebih baik. Benar atau salah, Hazik? Maaf Miss, saya kurang tahu. Saya masih lesson 2 Miss. Oh, oke. Tadi Michelle tadi sempat singgung ya. Boleh ada yang bantu Hazik? Bibi atau Almer? Am, Jawabannya belum tentu, Miss. Belum tentu. Oke, kalau Bibi sama si Miss. sama si Miss. Oke. Program percaya dengan tegas bahwa lebih singkat lebih baik. Ya, belum tentu. Maka kalau dia yakin banget kalau akan lebih baik, enggak ya. Maka jawaban yang ketiga salah. Yang keempat, harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dengan membuat lebih mudah dibaca. Betul atau tidak, Virus? Zaki. Oleh sebab itu, ya kan, karena kita nggak tahu lebih baik atau enggak, maka kita harus tahu kapan kita harus memanjangkan kodenya, kapan kita harus lebih mengecilkan kodenya. Jadi yang keempat benar atau tidak, Virus? Enggak, Miss. Jawaban yang benar adalah iya. Jadi kan saat kita nggak tahu bahwa kode yang lebih pendek itu tidak lebih bagus, belum tentu lebih bagus, betul. Maka kita juga harus tahu keseimbangan. Kapan kita harus panjangin kodenya, misalkan aja ya, kita punya variabel harga, kadang-kadang kita mau tulis dia sebagai tulisan, kadang-kadang kita mau tulis dia sebagai angka. Jadi kita buat aja variabel baru gitu, yang membuat nggak digabungin gitu, yang membuat si harga itu menjadi angka gitu. Variabelnya berbeda. Jadi kalau kita mau manggil si tulisan angka gitu, tulisan harga misalkan, kita tinggal panggil aja harga. Terus kalau kita mau tulisan mau menganggap sebagai angka, ambil aja sebagai harga, misalnya harga baru gitu. Bisa aja begitu, jadi nggak perlu dipendekin. Tapi saat kita misalkan butuhnya cuma angka doang, kita nggak perlu butuh stringnya atau alias tulisannya, ya kita gabungin aja jadi lebih pendek, ya nggak apa-apa juga gitu. Maka kita harus tahu bahwa kapan kita harus perlu panjangin, kapan kita harus perlu mudah dibaca gitu. Kadang-kadang diringkas, jadi nggak
nggak gampang dimengerti. Makanya kitanya harus paham kapan harus buat panjang atau pendek. Yang kelima, konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disarankan dalam satu sama lain dengan cara apapun. Bersarang itu ada syaratnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa bebas, seperti yang nomor 5 bilang, itu pasti salah. Kita menyarankan pasti ada hubungannya. Makanya kita sarankan. Kalau nggak ada hubungannya, nggak mungkin bisa disarankan. Jadi yang kelima pasti salah. Silakan di answer. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan dipahami. Kalau tidak ada, you should stop share. Boleh silakan share screen seluruhnya. Oke, Fadil sudah share screen, Amer sudah ada screen, Hajik juga sudah, Pubi juga sudah. Oke, silakan pengatikan Fadil sambil dilihat bentuk ya. Ya, Almar, satu lagi jawaban yang benar yang mana? Coba dipikirkan lagi. Oke, Haji kalau sudah boleh di answer. Sudah tiga jawaban yang benar tiga ya. Haji boleh answer kalau sudah yakin. Kalau salah nanti mesti benerin. Coba answer dulu. Oke, let's go continue dan coba ketik. Good job Haji. AKBB sudah mengetik, good job. Virus juga sudah mengetik. Naila juga sudah mulai mengetik. Saat mengetik, lihat bentuknya, jangan hanya mengetik dan selesai ya teman-teman. Dimas Akbar sudah selesai sampai 3, very good. Silahkan baca buku di nomor 4. Apakah ada yang belum share screen? Adia Deborah, apakah ada problem untuk share screen? Fadil juga belum share screen. Udah deh duluan, maaf Fadil. Masih terlupa. Sorry banget. Deborah, Aida, oke aman ya. Fadil sudah pengetikan. Hati-hati, pinky-pinky artinya salah. Almer juga. Hajik bagus sekali. Teruskan, pertahankan kecepatannya. Oke, Pipi juga sudah bagus. Di situ ada land dan masukkan, terus dikalikan karena itu munculnya dalam bentuk angka. Virus juga sudah pengetikan bagian ketiga. Naila dia juga sudah pengetikan hampir selesai di bagian nomor 2. Oke, Dimas boleh dicoba-coba dulu. Ada yang dihapus atau ada yang ditambahkan. Sesuai dengan nomor 1, 2, dan 3. Coba dilihat lagi 2 dan 3 apakah dibutuhkan untuk menyelesaikan nomor 4 ya. Untuk Dimas Akbar. Dan untuk Jafran kayaknya dia ada problem, nggak bisa masuk lagi. Fadil hampir selesai di bagian 3. Amer sebentar lagi juga sama. Cara make lem gimana, Mas? Cara pakai len. Cara pakai len biasanya buka kurung di dalamnya kalau enggak dia dalam bentuk string petik, kalau enggak dia dalam bentuk variabel string. Jadi tulis aja variabelnya. Oke. Vivi juga boleh dibaca bukuletnya dulu. Virus sudah 4, bagus. Naila sedikit lagi. Dimas Akbar juga sudah. Oh, Dimas Akbar udah dari tadi di 4 ya. Ibu Raide sudah 4. Misalnya berarti tinggal tunggu Fadil dan Almer. Oke, Fadil dan Almer sudah sampai situ juga. Oke. Tinggal Amer dan Hazik untuk bagian nomor 3. Good job. Yang sudah di bagian 4 misi tutup karena nanti saya bahas. Untuk teman-teman yang masih mati nggak apa-apa. Tenang saja. Saya masih nutupin satu-satu screen teman-temannya. Hmm. It's okay, nggak apa Haji. Tenang saja, saya tungguin. Dan Almer. Almer sudah 4, bagus. Haji, ayo pertahankan. Sedikit lagi, satu baris lagi.
Itu saya persiapkan dulu punya saya ya. Oke, good job, Hazik. Thank you. Oke, kita coba bahas nomor 4 dulu. Oke, lihat di sini. Kalian boleh langsung play. Jadi sebenarnya kalau kalian udah masuk ke kode dan perbaikan, kalian boleh langsung play dan lihat apa yang salah. Misalkan kalian masukin aja bebas gitu, misalkan pasti ada yang problem gitu kayak gini. Makanya tadi Dimas bilang, Miss itu gimana caranya pakai LAN? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi sebetulnya yang paling baik adalah kalian baca dulu buklitnya. Dia bilang, tinggalkan ulasan perjalanan, cocokin, oke aman. Itu buruk sekali tulisan bentuknya, jadi input cukup. Kemudian masukkan lower, ini berguna untuk dia akan membuat tulisannya menjadi lebih kecil. Kemudian len, gunanya untuk apa? Mau ada yang jawab sebelum saya tunjuk satu orang? Len gunanya untuk apa perintahnya? Miss, Ya, untuk menghitung panjang dari sebuah kalimat. oke. Maksudnya, Betul sekali. Jadi kita akan menghitung karakter pada sebuah string atau misalkan kalian bisa anggap string itu sebagai sebuah kalimat seperti yang Pibi katakan betul. Jadi kalau misalkan dia bilang itu buruk sekali tanda seru, dia itu menghitung dari huruf I besar sampai tanda seru, itu ada banyak karakternya berapa. Banyak karakter itu bukan cuma huruf sebenarnya, tapi juga spasi, tapi juga seperti simbol-simbol tanda seru kalau di sini. Itu semuanya dihitung dan dapatlah panjangnya 17. Nah, kita mau dapat yang 17 itu, berarti kita harus tahu bagaimana menggunakan len. Kemudian pencarian negatif kita gunakan find. Fine. Ada yang mau jawab fine untuk apa? untuk mencari kata, Miss. Untuk mencari kata. Di sini kita mencari kata buruk. Betul sekali. Coba virus. Gimana cara pakai len? Tadi saya sudah sempat jelasin di Akbar. Kalau saya punya variabel masukan di baris 1 dan di baris 2 juga sama variabelnya masukan. Jika saya ingin menghitung berapa banyak tulisan yang akan diinputkan pada variabel masukan, bagaimana saya gunakan len-nya? Virus. Gak tahu, Miss. Nggak tahu, Miss. Oke, Huruf jawaban pertama, nggak apa-apa. terus titik dua sampai huruf terakhirnya kan ya? Hmm, nggak perlu. Soalnya input itu adalah sesuatu yang ditulisin bebas. Jadi kita nggak bisa ngambil kata yang spesifik gitu. Karena tulisan input itu orang bisa masukin apa saja. Jadi itu buruk, buruk sekali tanda seru itu hanyalah contoh. Kalau kalian bilang, wah bagus banget ya, terus esnya kalian buat 100 kali, itu bakal dihitung pakai len juga otomatis. Jadi, itu buruk sekali hanyalah salah satu contoh input yang diberikan di gambar ini. Tapi kalau kalian tulis bagus sekali, bagus banget kok gitu, itu bisa dan lainnya juga akan berubah. Nah, oleh sebab itu, kita masukin aja variabelnya seperti ini. Aduh, sorry, pingnya ke jalan. Kita tulis aja variabel masukan. Nah, gini. Maka len sudah membaca variabel yang ada di atasnya, itu masukan, yang isinya adalah input sekaligus. Gitu. Udah beres. Nah, sekarang kita gunakan fine. Kalau kita masukin misalkan bagus gitu misalkan. Dia akan tetap hitung 2 3. Kalau misalnya bilang bagus doang, tetap hitung, angkanya berubah gitu. Jadi nggak boleh dalam bentuk petik, bukan nggak boleh. Dalam kondisi ini tidak boleh karena dia pengennya input. Orang bisa input bebas aja gitu. Makanya yang kita masukin adalah variabel input. Nah, sekarang yang ada masalah adalah di nomor 4, fine. Buruk. Kata buruk harus dicari. Bisa aja orang pakai buruk, bisa aja orang nggak pakai kata buruk gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara menggunakan find? Adakah yang ingat? Kita gunakannya tetap variabel masukan tentu saja ya. Karena variabel masukan itu yang akan jadi poin kita masukin apapun. Nah, bagaimana kita gabungkan masukan dengan find? Ada yang masih ingat bentuknya? Em, masukkan dulu, habis Oke, itu titik. oke. Ya, itu. Udah. Good job, Pibi. Jadi masukkan dulu titik lalu find. Ini namanya metode, teman-teman. Jadi sebuah variabel duluan, lalu titik, lalu ada perintah setelahnya. Perintahnya ada macam-macam.
Ada lower, di sini ada dua ya. Ada lower, itu dia akan membuat perintahnya menjadi huruf kecil semua. Ada find, dia akan membuat semua masukan di variabel masukan menjadi menemukan kata buruk. Kalau nggak ketemu buruk, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Hasilnya minus, Miss. Oke, hasilnya minus. Good job, Akbar. Jadi kalau misalkan buruk nggak ada, misalnya Miss Fitri bilang, bagus gitu. Maka dia akan bilang -1. Artinya nggak ketemu, nggak ada kata buruk yang di orang review. Kalau kita bilang buruk sekali deh gitu. Misalkan gini. Nah, maka dia akan ngeluarin angka 0. Angka 0 artinya kata buruk ada pada posisi pertama. Huruf B-nya ada di urutan pertama, yaitu urutan 0. Ingat ya, urutan string mulai dari 0. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, mari kita buat. Let's go. Saya belum kirim dulu ya kodenya. Silakan buat dulu, share screen dulu dan coba dulu sendiri. Baru beberapa menit kemudian saya kirim. Oke, let's go. Dimulai Almer, Virus juga, Fadil. Teman-teman yang belum share screen, silakan share screen. Jafran, halo, selamat sore. Halo, Jafran. Halo. Halo Miss. Halo, Miss. Apa kabar? Boleh share screen langsung karena Jafran terlambat. Iya, terlambat sedikit ya. Nanti saya bantu untuk menyusul temannya. Coba share screen dulu, Jafran. Bentar. Ya, share screen dulu kayak teman-teman ya. Oke, thank you Jafran. Saya ceknya dari Almer dulu tapi ya. Jafran boleh login. Loginnya masih ingat kan? Oke, let's go. Sip, mantap. Nomor 7 boleh dibuka. Jafran, letter dulu boleh dibuka nomor 7. Oke, batuk lagi. Almer sudah kelima, silakan baca bukletnya dan pahami. Virus juga bagus sekali. Fadil, oke. Oke, aman. Tinggal play 2 kali ya. Naila, oke aman juga. Sip, mantap. Zik, good job. Oke, sedikit lagi Hazik di baris nomor 4. Masih ingat ya? Kalau tidak ingat, Miss itu akan kirim. Untuk teman yang baru masuk, nomor 4 saya kirim sekarang. Tapi yang baru masuk banget seperti Jafran, Jafran harus buka bagian nomor 7 dan harus jawab dulu. Nomor 7 yang benar mesti kita kasih tahu, nanti baca lagi di rumah ya. Hmm, udah dibaca benar, ini benar, ada hubungan benar. Kalau diringkas konstruksi singkat, ini benar. Udah, continue langsung mengetik ya, Jafran. Pibi sudah kelima, Miss sudah tutup. Dimas sudah kelima, Miss sudah tutup juga. Hazik, tinggal play aja 2 kali, checklist dulu. Enter dulu, jangan ini. Langsung diketik, langsung enter Hazik. Enter. Miss, ini Yes, yang checklist. kelima 1 kali lagi. Yang kelima udah kenapa deh, benar. Akbar? Yang kelima udah benar kan? Iya betul, betul sekali. Analisa Dimas Akbar benar sekali. Kodenya udah betul. Makanya perintahnya apa? Coba dibaca. Kodenya nggak ada yang salah, Miss itu nomor 5. Kalau ada yang buat salah, berarti dia yang buat salah ya. Ini Oh, siapa nih? disingkat ya. Ya. Virus. Virus kalau kamu invalid literal, berarti kamu ada yang dirubah tadi. Iya, di beginning aja, benar. Good job, udah jago-jago nih. Di meeting 4 udah lumayan jago-jago nih, very good. Oke, Hazik sudah bagus. Jafran lagi ngetik ya, terusin aja. Misalnya tutup dulu. Terusin aja bagiannya. Nanti Jafran lama-lama akan menyusul juga. Oke, kita masuk ke bagian nomor 5. Menarik sekali. Di nomor 5 sudah ada yang ngeh bahwa kodenya nggak ada yang salah, Miss Fitri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itulah kenapa kita harus baca bukletnya. Makanya setiap Miss ada yang udah duluan, bukan Miss Fitri stop, biarin aja nggak apa-apa. Analisa sendiri bukletnya, baca bukletnya dengan baik, baru kalian tahu harus ngapain. Oke deh, kita akan mulai lihat. Jadi ini nggak ada yang salah, bener banget. Terus kalau kita play semuanya masuk akal. Harga tiket misalkan 1.000-an. Terus harga bagasi 1.000-an juga. Misalkan harga makanan di pesawat juga 1.000.
Enak banget ya kalau 1.000 ya. Asal nggak $1.000 aja. Kemudian, nah 1.000, 1.000, 1.000. Nah gini. Semuanya benar, tapi ini nggak akan buat checkernya jadi benar. Nah karena pas kita buka bookletnya, ubah kode program. Terus dia bilang, sang intern menulis program yang menghitung besarnya yang harus dibayar sebuah penerbangan program bekerja dengan benar. Ya kan? Tanpa kalian cobain juga kodenya, di booklet dikasih tahu kalau itu udah benar. Tetapi developer call melihat kode tersebut dan bisa dibuat menjadi lebih ringkas. Nah, itulah tugas kita. Bantu Valera membuat kode jadi lebih pendek dalam kasus ini. Program harus bekerja seperti di gambar. Jadi nggak akan ada yang salah. Nah, bagaimana meringkasnya? Meringkasnya adalah ingat bahwa saat kita meringkas hal-hal yang sama harus dihilangkan salah satu. Misalkan di sini ada harga orang, ada harga bagasi, ada harga makanan. Terus perintahnya adalah INT. Ingat, lalu penjelasan saya tadi, INT dan input bisa digabung. Maka baris keempat dan baris kelima boleh dihapus. Oke, sorry, pinky-nya harus hilang. Ini kalian bisa hapus backspace atau delete boleh. Lalu NT yang tadi masukin lagi, munculin lagi di atas. Jangan lupa kurungnya depan belakang. Ini membuat perintah inputnya langsung menjadi angka. Jadi kalau tiba-tiba kalian kasih huruf A, dia bakal error. Nah, mungkin tadi literal yang tadi virus salah, itu bukan karena kodenya yang salah. Sorry, Mas Fitri nggak lihat lebih detail. Mungkin adalah saat kayak gini. Kalian nih ditanya untuk masukin harga tiket, harusnya masukin angka, tapi kalian masukin misalkan Fitri kayak gini. Pasti kayak gini. Invalid literal. Itu bukan salah kodenya. Sorry banget, virus. Tadi saya salah lihat. Itu artinya dia ngasih tahu bahwa Fitri tidak cocok pada input data ini karena data ini adalah number gitu. Kalau kita masukin sesuai sama yang dia mau yaitu angka, nggak akan ada masalah kayak gini. Gitu. Jadi kita cuma perlu untuk mempersingkat kode saja. Nah, perintah ini adalah perintah yang membantu kita untuk menghitung total yang harus kita bayarkan saat penerbangan, yaitu kita akan bayar tiket, kita akan bayar makanan di pesawat, kita juga akan bayar bagasi gitu. Maka totalnya akan seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, apakah sudah siap untuk buat yang sama? Let's go share screen. Oke, saya cek dari PB. PB sudah ke 6. Very good. Silakan baca bukunya. Almer, silakan mulai untuk meringkas. Stop dulu pinkinya. Miss, ini yang Tazik sudah mulai. Kenapa? Hasan kinerja 190 itu pakai print aja kan? Bentar. Akbar. Yang mana? Yang ini. Oh, pakai printnya sampai pakai printnya benar pakai print, tapi Hasan itu diambil dari variabel atasnya, sedangkan Oh, 190 adalah juga diambil dari variabel atasnya. Jadi akan ada satu variabel tambahan untuk menghitung total tugas atau total poin gitu. Coba pikirkan bagaimana menghitung total poinnya. oh iya, iya, iya. Miss ini yang harga makanan bagasi sama orang Mm-mm. gimana cara Kenapa? hapusnya? Kenapa? Miss, maaf Oh, ini cara gimana, Miss? ngapusnya. Punya kamu error ya? Itu pinkinya dipencet dulu, Fadil. Oke, baru bisa di stop. Kenapa tadi ada yang tanya siapa? Miss, Ya, kenapa Deborah? Aida, Aida. Maaf, maaf. Kenapa nomor 5-nya jadi seperti ini ya? Iya punya Deborah. Ada yang kurang. Ada yang hilang itu. Satu. Harusnya yang dihapus cuma 3, tapi yang dihapus 4 sama Deborah. Itu harga makanan ya. Coba diulang lagi.
Ada yang belum share screen. Jafran, silakan share screen. Naila sudah ya. Oke, saya cek dari PB sudah ke 6. Saya nggak cek lagi. Almer juga masih di 5. Tapi Miss, tambahkan INT input. Kenapa, Deborah? yang dihapus nomor nomor 456 ya, Miss. Betul sekali. Silakan dihapus 456. Lalu tambahkan INT di 1, 2, dan 3 ya. Hazik sudah nomor 6, bagus. Naila tinggal tambahkan INT. Dibaca dulu bookletnya ya, Hazik ya. Fadil sudah nomor 6, bagus. Akbar Dimas juga sudah. Aida tinggal tambahkan INT, jangan lupa kurungnya. Jafran sudah nomor 4. Jafran nomor 4 udah saya kirim di chat Zoom. Coba dibuka. Chat Zoom-nya dibuka. Foto yang paling pertama ya. Foto keduanya belum saya kirim ya. Foto keduanya saya kirim sekarang. Foto pertama ya. Jangan foto yang kedua ya. Jafran ya. Itu nomor 4, coba dilihat. Atau saya bantu ya. Loh, inputnya ini nggak usah. Ini jangan diganti dong. Ini tetap pakai len. Terus di dalamnya masukkan. Kalau bisa sih lihat foto yang ada di chat Zoom. Itulah akan lebih memudahkan Jafran ya. Miss Fitri harus cek ya student yang lain juga. Oke. Miss, Mhm. Ya, ini siapa nih? Almer titiknya nggak perlu ya. INT titik nggak perlu titik. INT aja biasa. Kenapa? ini nomor yang 4-nya. Yang 4. Bentar. Naila jangan pakai titik, tapi buka kurung. INT-nya buka kurung nggak pakai titik teman-teman. Buka kurung dan tutup kurung di paling belakang. Ini kebanyakan kurungnya. Ini kurung yang di dalam sini nggak perlu. Satu aja, dah. Kurungnya cuma ada 2 pasang. Oke, mantap. Seperti itu Naila. Fadil, udah 6. Dimas sudah 6, terlalu. Yang belum 6 berarti siapa aja nih? Deborah Aida. Udah tinggal play and check aja. Muhammad Jafran, Len. Masukannya ditulis di dalam Len ya, Jafran. Tadi saya lihat Naila belum. Sama Deborah juga belum. Tapi tinggal dicek doang kalau Deborah. Jafran, oke. Terus sebelum find itu ada masukan titik. Masukkan titik sebelum find, yaitu untuk mencari atau menuliskan find ya. Oke, silakan di play 2 kali dan dicek ya. Deborah Ida sudah. Naila sedikit di play 2 kali ya, masukin aja angka. Enter, jangan langsung pencet tombol atas. Masukin angka lalu enter. Play aja, masukin angka enter, masukin angka enter. Masukin angka enter, masukin angka enter, masukin angka enter. Oke, checklist 1 kali lagi. Angka enter, angka enter, angka enter. Oke, sip, mantap. Oke, kita masuk ke 6. Jafran, cek lalu nanti lihat di bagian nomor 5 kita sudah kirim di chat Zoom ya. Oke, saya membahas nomor 6. Bentar. Oke deh. Oke. Bentar. Nomor 6. Nah, bentar ya. Saya harus buat dia jadi beginning dulu soalnya saya udah isi. Bentar ya. Oke deh. Yang pertama tugas kalian adalah melihat apakah ada yang salah, melihat apakah ada yang perlu bisa diringkas, karena yang ditanya adalah optimal program. Oke. Optimal program artinya kalian harus membuatnya jadi lebih efektif dan efisien. Efektif biasanya adalah lebih ringkas atau lebih sedikit. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saat kita play apakah ada yang salah? Oke, masukkan gaji. Support data type string atau INT. Nah, lihat di sini. Ada gaji bulanan tapi dia pakai strip. Nggak boleh ya. Ini harusnya sama dengan. Tapi ingat, kalau kita mau optimal,
Ada gaji bulanan, ada gaji bulanan juga. Maka gaji bulanan yang bawah, yang INT kita hapus. Kenapa inputnya yang nggak dihapus, Miss Fitri? Ya karena kalau kita mau input yang dihapus, kita harus ngetik ulang deh. Mendingan INT yang dihapus, tinggal tambahin INT aja ya. Liburannya ada dua, optimal. Ingat optimal, maka liburan yang kedua boleh dihapus. Tambahkan INT lagi. Kemudian gajinya bulan di sini ada variabel bulan di atas. Nah, ini mendingan bulannya dihapus aja juga biar lebih optimal. Bulannya diganti tulisan biasa aja, 29,3. Yang ini kita hapus. Gaji liburan, dia gaji harian dikali liburan, banyak liburannya. Oke. Nanti perkiraan gaji akan muncul. Perkiraan gaji udah dihitungin sendiri, jadi kita cuma hapus-hapus yang perlu kita hapus ya. Kita masuk gaji bulanan, kita masukin hari libur, misalkan 7 hari. Sudah, kita dapat perkiraan gaji libur adalah segitu. Atau kita buat misalkan berjuta-juta, kita membuat libur 30 hari. Nah, kira-kira begitu. Jadi dibuat persingkat, termaksud angka yang nggak perlu, itu bisa dibuat ke dalam langsung gitu ya. Jadi lebih efektif, lebih optimal. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan semuanya untuk membuatnya yang sama. Silakan share screen. Jafran 5, Miss Sutri sudah ini ya. Oke, udah benar. Seperti itu, betul sekali. Nanti 4, 5, sama 6 dihapus ya, Jafran. Ya, tambahkan INT dulu di 1 dan 2 dan 3. Oke, yang sudah di 8 nggak apa-apa, lanjutin aja. Yang 6-nya sudah selesai. Tidak masalah bagi saya ya, kalian lebih cepat. Aku yang soalnya beda. Kenapa Naila? Soalnya beda nggak sih? Miss, ini gimana, Miss? Sebentar dimasak bahan. Apakah salah Soalnya, ya? soalnya beda. Nggak tahu, Mas. Eh, saya kayaknya yang salah pencet bentar. Waduh. Oh, saya sudah ke 8, maaf banget. Saya harus ulang deh. Sorry banget, sorry banget. Teman-teman boleh ditutup itu di bagian 8, maaf banget. Batasan kok aneh juga ya. Maaf, harusnya di 7, 6 ya. Di bagian 7 dan 6. Sorry, saya akan harus ulangin lagi untuk bahas itu. Sebentar. Miss, Kenapa? enggak. Sebentar Ini tadi. yang Hasan gimana, Miss? Iya, yang Hasan ini. Ya, ini tadi saya salah alamat. Maaf banget. Ini saya mau bahas sebentar, Akbar Mas. Tadi udah ditegur sama Naila tadi juga. Sorry banget, saya salah alamat. Tadi nomor 6 di bagian 8 ya. Ketukar. Sorry banget. Bentar. Kok, 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 ya ini ya harusnya. Oh, harusnya kosong. Iya, benar. Sorry banget. Harusnya kosong gini ya. Iya, Harus, Miss. ya harusnya gini. Pantes semua pada bingung. Saya harus ngapain? Miss Fitri kosong. Oke. Maaf. Tadi salah alamat saya di nomor 8 dan 6 ya. Oke. Di sini Protim akan mengoptimalkan analisis kinerja intern akan dihitung berdasarkan banyaknya tugas wajib dan tugas tambahan yang diselesaikan. Satu tugas wajib 15 poin, satu tugas tambahan 20 poin. Nama peserta harus dimasukkan di awal. Kemudian kalian harus ngeh bahwa 10 dan 2 itu adalah angka. Saat kalian melihat angka, maka kalian harus analisa lagi. Apakah angka ini adalah angka beneran atau malah cuma tulisan angka saja? Gitu. Kalau kita lihat dari poin yang harus dilakukan dan poin tambahan juga yang harus dilakukan, dan kita harus menghitung total poin kinerja, ya berarti tugas tambahan dan tugas wajib itu pastilah angka. Kira-kira ada yang bisa jawab kenapa? Kalau kita lihat total poin di sini dihitung, lalu di sini ada banyak tugas tambahan dan tugas wajib, lalu di sini ada poin, dan saya bilang bahwa tugas wajib dan tugas tambahan di sini adalah angka beneran. Kira-kira ada yang bisa jelasin kenapa?
Karena itu hitungannya satu tugas wajib 15 poin. Betul. Karena ada yang harus dihitung. Karena ada yang harus dihitung, maka kita harus pastikan bahwa tugas wajib adalah angka ya. Jadi dua-dua ini pasti angka. Sedangkan Hasan itu bukan angka, string biasa. Jadi kita cuma perlu pakai input aja. Nah, sekarang yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah kita harus buat variabel nama sebagai penyimpan nama peserta dengan cara memerintahkan input untuk memberitahu petunjuk dengan nama peserta. Tulisannya harus sama persis, tidak boleh ada yang berbeda sedikit pun, termasuk spasi ya. Kemudian enter. Banyaknya tugas wajib, kita bisa buat variabel misalkan tugas underscore wajib. Kita sudah diskusi tadi bahwa dia pasti angka, jadi kita pakai int input. Seperti ini. Lalu petunjuknya adalah banyak B besar, tugas wajib titik 2. Oke. Kemudian tugas tambahan underscore uhuy tambahan nih. Oke. Sama karena kita juga sudah pastikan bahwa dia angka, maka kita pakai int input. Seperti ini. Harus optimal ya. Jadi karena kita harus optimal, jadi kita nggak perlu buat ya input dan int secara terpisah. Banyak tugas tambahan titik 2. Lalu kita harus menghitung yang namanya poin. Misalkan poin ini kita sebut sebagai kinerja. Bahwa tugas wajib harus dikalikan dengan 15 poin. Dan tugas tambahan gini. Oke. Dikalikan dengan 20 poin. Maka kita bisa dapat total poin kinerja. Nah, terus tadi sempat Miss Fitri ingat ada yang tanya, oh berarti Hasan kinerja 190 itu pasti pakai print, Miss Fitri. Betul sekali. Pakai print, tetapi kalian harus olah. Hasan tidak boleh ditulis dalam bentuk Hasan, tapi tulisnya nama. Karena dia tersimpan dalam variabel. Kemudian strip kinerja, itu kita nggak bisa dapetin dari manapun. Karena kita nggak bisa dapetin dari manapun, maka kita buat sendiri. Strip kinerja, pakai tanda petik ya. Pisahkan dengan koma, lalu kita panggil kinerja yang menghitung poin tadi. Sudah, habis itu kita play. Masukin misalkan Lala. Lala bekerja wajib misalkan 20, tugas tambahannya 1 aja. Nah, kira-kira dia akan terhitung seperti ini. Misalkan Lulu. Misalkan dia males-malesan, jadi dia akan buat 10 aja. Tapi dia pengen tugas tambahan terus-terusan, kita buat 60. Jadi poinnya gede banget gitu. Jadi boleh aja kalau kita tambahkan variabel untuk menghitung. Ya, dan pikirkan kapan kita harus buat dia angka ataupun tidak angka. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan buat yang sama. Let's go. Sambil kalian membuat, sambil nanti saya akan kasih tambahan 5 menit. Juga kalau misalkan sebentar lagi di Messetri ada jam 6 sore. Tapi di saya kayaknya maghribnya di jam Punya aku 18. nggak auto itu, Miss. Ada yang lanjut itu. Kenapa? Kenapa? Siapa tadi yang bicara? Semuanya harus AirScreen ya, silakan. Ini udah bener kan ya? Ya, tapi nggak bisa dicek ya maksudnya Dimas gitu ya. Coba mesti terlihat dulu. Di checklist nggak bisa. Itu karena pertama kinerja kamu pakai spasi di sebelum strip. Tidak perlu pakai spasi di sebelum strip di kinerja yang stripnya. Bukan di situ. Pinky-pinky dulu. Di sebelum strip, bukan setelah strip. Nah, itu ada spasi lebar tuh. Itu nggak perlu. Hapus. Dah, coba play lagi. Checklist satu kali lagi. Oke, good job.
Hati-hati teman-teman, sebuah spasi yang kalian tambahkan atau kurangin nggak sesuai, dia akan membuat checkernya tidak berdeteksi. Oke, teman-teman yang sudah di 6, saya akan kasih waktu 5 menit. Di sini ada 5 menit. Yang belum nggak apa-apa. Pilih dari 1 sampai 6 tugas mana yang mau kalian ceritakan hari ini. Satu saja. Yang sudah di 6, silakan pilih salah satu tugas yang mau kalian ceritakan dan kalian pahami dan kalian akan share ke teman-teman. Tugas mana yang menurut kalian bisa kalian ceritakan. Oke, sebentar untuk Jafran. Halo? Jafran di 45 boleh dihapus. 4, 5, 6 boleh dihapus. Habis itu di play check 2 kali udah benar. Hapusnya pelan-pelan, nggak usah buru-buru. 6, 4, dan 5 baris ya. Kalau Jafran berarti pilihnya dari tugas 2 sampai 5 ya berarti. Kalau teman-teman berarti ada pilihan dari, kenapa 2 mesti termasukin? Karena 2 juga kode. Jadi nggak apa-apa kalau kalian mau jelasin kode tersebut. Ya, betul. Tapi 4, 5, dan 6 aja deh. 4, 5, dan 6. Kalau Jafran berarti 4 atau 5 saja. Pilih satu. Sebelum kita ke 8 ya. Sebelum kita ke 8, kalian harus present satu-satu dulu. Kalian boleh pilih 4, 5, atau 6 yang akan kalian present ke teman-teman lain. Jadi ini belajar untuk projectnya apa next modul 2. Kita akan masuk modul 2 minggu depan. Nanti di akhir modul 2 kalian akan membuat project sendiri dan akan ada presentasi di situ, maka ini adalah bentuk pelatihannya. Oke. Saya sampai jam 6 sore, tapi di saya maghrib jam berapa ya? Maghrib. Sekarang. Oh, di saya cukup lama ya, di 18.17. Jadi nanti gini aja, saya sebenarnya mau langsung present aja, jadi nggak, presentnya apa di akhir aja ya? Di akhir aja deh, di akhir aja. Di akhir aja di 18.20-an, kayaknya nggak akan lama-lama banget. 18.20 ya, 18.20 kita akan present. Kemudian di 18.00 bagi yang mau sholat maghrib boleh silakan izin dulu kepada saya di chat Zoom. Yang tidak melaksanakan sholat maghrib dan mau melanjutkan tugas boleh ke 8 karena 8 itu sebenarnya kumpulan dari lesson 1 sampai lesson 4. Jadi seharusnya kalian bisa mengerjakan dengan baik. Tapi selesaikan sampai nomor 6 dulu. Yang sudah nomor 6 boleh langsung ke 8 dulu. Kalau sudah pilih kira-kira mau present yang mana. Kalau sudah pilih mau present yang mana, yang udah selesai nomor 6 boleh pindah ke 8. Back dulu dan ke 8 dan silakan selesaikan di 8. Di 8 itu kumpulan dari lesson 1 sampai lesson 4. Jadi harusnya bisa menjawab ya minimal di 50%-an. Bisa jawab dengan baik. Oke, Bibi sudah ke 8 ya. Bukan ya? Ke bintang 1. Ya, harusnya ke 8 aja Bibi. Nah, ya 8 yang itu. Ya, silakan mulai dari nomor 1. Almer juga sudah nomor 18. Hazik sedikit lagi tinggal di ini aja. Checklist 1 kali lagi. Oke, very good. Hazik boleh langsung ke 8. Nailah di play 2 kali, tapi setelah strip harus spasi ini ya Nailah. Di stop dulu pinggirnya. Dimas sudah ke 8 aja dulu Dimas. Fadil sudah ke 8 betul. Yang 8. Yang 8 berarti back. Bagian 8. Ini kan bagian 7 nih. Harus back dulu. Lalu selesaikan nomor 8. Yes.
Deborah Aida dicek 2 kali ya. Deborah Aida udah dicek berkali-kali ya. Ini karena spasi sebelum kinerjanya nggak ada. Boleh dibuat spasi dulu. Oke. Nomor 5-nya udah Miss Fitri kirim untuk Jafran. Tapi Jafran mendingan masuk ke 8 juga sama. Baik dulu. Oke, silakan 8 dibuka. Oke, silakan dikerjakan bagian nomor 1. Virus. Virus juga stop nomor 7. Dia Langsung cannot balik ke edit, 8. Miss. Kenapa, Deborah? Dia cannot edit. Cannot edit. Itu karena pinkinya belum dipencet. Pinkinya pencet dulu. Iya, silakan diedit. Oke. Yang bagian 2 mungkin cukup susah karena dia easy. Tapi dicoba dulu aja. Yang nomor 1 dicoba dulu aja. Tapi jangan langsung dibongkar teman-teman. Nanti saya perbaiki. Bilang aja ke saya, Miss itu kan nomor 1 saya masih salah gitu. Tapi dicocokin dulu aja. Coba misalkan Fadil nih. Coba di answer Fadil. Masih wrong. Saya cek ya. Oke, ini benar. Ini salah. Ini salah. Oke, ini salah juga. Ini salah juga. Clue-nya ini fungsi. eh Hasil dari fungsi itu berarti hasil juga harusnya. Ini ingat bahwa ini data tipe hubungannya. Ini hubungannya sama string. Coba diulang lagi. Yang udah bener nggak usah diacak ya. Fadil. Deborah boleh back ke 8. Pindah. Jafran, saya cek dulu ya. Jafran, yang ini udah benar. Ini udah, ini salah. Oke, coba 3 lagi. Jafran, coba dicocokin. 8 yang mana ya, Miss? 8-nya back dulu. 8-nya di luar tugas di lesson 4. Ini salah virus, ini benar. Data tipe yang diketahui. Ini salah. Ini benar. Oke, PB mana PB? Oh, PB udah masuk sini. PB, komputer hanya memahami bahasa aliran sinyal yang terdiri dari benar dan salah dengan simbol apa? Benar dan salah, simbolnya apa? 1 dan 0. 0 dan 1. Program spesial yang diciptakan namanya interpreter. Tipenya udah benar. Nomor 1 Algoritmanya harusnya gimana, interpreter Miss? ya. Nomor 1, Dimas mana Dimas? Oke Dimas, stop dulu. Saya jawab perbaiki dulu. Ini benar, ini benar. Ini salah. Ini benar. Ini salah. Oke, lucu. Nomor 2, PB dan Dimas. Nomor 2 itu sebentar. Di Almer bagian 1. Oh, jangan diacak dulu Almer. Ini benar, ini benar, ini benar. Ini salah, ini ya betul. Sip. Oke. Hazik, Hazik ini benar. Ini benar. Ini benar. Benar. Ini benar. Dah, tinggal di answer aja Hazik. Naila. Yang pertama teman-teman di nomor 2, tapi saya mau bahasnya setelah semuanya sudah lewati nomor 1 sebenarnya. Fadil mana Fadil? Nah, di close Fadil. Fairu sudah, Miss, yang Jafran. ini udah benar, Miss. Mana Fadil? Ini sudah betul. Ini betul.
Ini salah, ini betul, ini salah. Deborah mana Deborah? Oke, Deborah langsung ke bagian satu, Deborah. Mhm. Deborah kerjakan dulu, nanti Miss Fitri koreksi. Teman-temannya udah pada masuk kedua, saya akan bahas nomor 2. Dengarkan teman-teman, saya di punya Hazik. Kalian dengarkan dulu. Komputer hanya memiliki bahasa dari aliran sinyal yang terdiri dari benar dan salah atau salah dan benar, 0 dan 1. Karena simbol 0 untuk salah, simbol 1 untuk benar. Agar komputer bisa memahami perintah di bahasa pemrograman Python, program spesial telah diciptakan namanya interpreter. Interpreter adalah program spesial yang bisa memahami perintah di bahasa Python. Saat mengenali suatu perintah, ia melihat tipe dari data. Ini membiarkan beberapa operator memiliki beberapa arti. Contoh, operator jumlah. Jumlah itu pakai operator apa? Tambah. Oke, silakan di-answer dulu, Hazik. Oke, masih ada yang salah. Tipenya harusnya type. T-Y-P-E. Oke, coba lagi di-answer. Oke. Teman-teman, masih ada yang salah nomor 2. Silakan diketik nomor 3 ya. Miss, ini interpreternya salah. Coba lihat. Iya, jangan dispasi. Miss ini terdiri dari apa? Terdiri dari benar dan salah alias 0, 1. Oke, yang bawah interpreter tipenya pakai TY ya, type. Oke, yang terakhir harusnya bisa jawab di Mas Akbar. Akbar. Deborah nggak Deborah? Deborah selesai belum nomor 1? Nomor 1 langsung Deborah, jangan ditunggu. Next saja. Pengatikan, oke. Pengatikan itu sampai mana ya? Saya lupa deh. Pengatikan itu sampai tugas. Yang paling bawah apa, Miss? Yang paling bawah itu dibaca Akbar. Operator apa yang menghubungkan jumlah? Tambah, kurang, kali, bagi. Operator itu simbol ya. Simbol apa yang membuat di jumlah? Maka tulis simbolnya di situ Akbar. Jumlah itu tambah ya. Maaf, Miss, ini dimasuk-masukin. Oh iya benar. Iya masuk-masukin. Cocok-cocokin sama definisinya di warna ungu. Tambah kali kurang bagi. Tambah doang. Tambah dong berarti kan jumlah doang yang disebut. Pengetikan sampai kapan ya? Sampai 5 kah? Oh iya benar. Masa? Pengetikan. Iya sampai 4 doang. Oke. 5, 6, 7 harusnya bisa sih. Soalnya sudah pernah. Dicoba dulu aja ya, teman-teman. Setelah pengetikan dicoba sendiri. Sampai 18, 15. 18, 15 kita coba untuk present ya satu-satu ya. Jadi sisanya ya biasa oleh-oleh saya ya. Oleh-oleh saya jadi 4. Jadi tolong dikerjakan ya teman-teman. Ya soalnya di 18, 15 kita mulai 18, 15 atau 18, 12 untuk present ya. Yang mana indikatornya adalah semuanya sudah selesai nomor 4. 5, 6, 7 saya nggak bahas. 5, 6, 7 coba dipikirkan. Dan karena sudah pernah. 5, 6, 7 silakan dibuka. 5 dulu ya. Silakan dibuka. Itu sudah pernah saya bahas. Jadi dicoba sendiri. Di bawah interpreter tambah virus. Virus Jaki. Soalnya saya mau langsung present ya satu-satu ya. Kita nanti pakai presentnya pakai will aja nggak apa-apa.
Kita pakai will name. Ada berapa orang sih? Kita 9 ya. Dengan saya 9. 10. Jadi 9 orang. Harusnya sih saya hafal ya. Naila, Bibi. Miss ini nggak bisa dipencet. Akbar, Abi. Apa yang nggak bisa dipencet? Siapa yang nggak bisa dipencet? Deborah. Hmm. Tahan, tarik. Oh, reload dulu kalau gitu. Berarti ngebug itu. Loading ulang, ulangi lagi. Loading ulang, ulangi lagi. Naila, Bibi, Akbar, Hadid, Fazik. Ini udah 6 orang. Virus, Deborah. 8 orang. 1 orang lagi. Siapa ya? Tadi yang tadi udah. Tadi Amel. Saya cek dulu ya, semuanya sudah 4 atau belum. Tapi kayaknya Deborah belum. Cuman saya kayaknya harus sudah mulai ya, Deborah. Nanti Deborah bisa menyusul ya. Gak apa-apa, fokus dulu aja. Miss, Ya, ini buat nomor 5 gimana? yang nomor 5, oke. Nomor 5 itu, kalau mau ngambil Jacob, berarti harus tahu urutan J besar. Jacob, misalnya Jacob ya. J besar, Jacob, terakhir B, berarti urutan Jacob di kalimat tersebut di berapa? Pakai titik 2. Kemudian sebelum garis miring dan sesudah garis miring biasanya tambah teman-teman karena menggabung string. Itu untuk nomor 5 ya. Tapi sayangnya harusnya saya mulai untuk present. Jadi saya stop dulu untuk 5 dan 6 kalian boleh selesaikan nanti. Untuk Deborah nggak apa-apa dicoba dulu aja Deborah, kalau enggak nanti kamu bisa lihat solution guide kayak biasanya, saya akan kirim solution guide-nya. Ini semuanya sudah hadir, jadi saya nggak tahan-tahan. Kalau minggu lalu kayaknya ada yang nggak hadir, jadi saya kadang-kadang saya tahan dulu solution guide-nya biar yang hadir berusaha untuk masuk ke kelas substitusi dulu, kelas pengganti. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nggak bisa masuk pada hari ini, ada acara dan sebagainya, itu nggak apa-apa banget. Nanti akan dikasihkan kelas pengganti. Nah, biasanya kalau ada kelas pengganti, saya agak lama ngasih solution guide-nya, bahkan sampai lupa gitu, kayak minggu lalu. Nah, kalau masuk semua, saya bisa langsung kasih caption. Oke, ada 9 orang, kita putar aja. Yang pertama akan present adalah, oh bagus sekali ini. Ininya, milihnya Pibi dulu. Ya, Pibi akan menjadi contoh yang bagus ya, boleh. Silakan Pibi. Pibi memilih tugas yang mana? Misi terus stop dulu.